Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Haluoleo Kendari, Angkatan 2018. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Pada bagian pertama yaitu pengertian antropometri. Antropometri atau ukuran tubuh merupakan salah satu cara langsung menilai status gizi, khususnya keadaan energi dan protein tubuh seseorang. Dengan demikian, antropometri merupakan indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi dan protein yang dikenal dengan KIP. Antropometri dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Konsumsi makanan dan kesehatan atau adanya infeksi merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi antropometri. Antropometri sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan protein dan energi. Gangguan ini biasanya terlihat dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Kelebihan dan kekurangan antropometri. Yang pertama, kelebihan antropometri, yaitu prosedurnya sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, alatnya murah, mudah dibawa, dan tahan lama. Dapat dipesan dan dibuat di daerah setempat. Umumnya antropometri dapat mengidentifikasi status gizi sedang, kurang, dan buruk karena sudah ada ambang batas yang jelas. Berikutnya kekurangan antropometri. Kekurangan antropometri antara lain yaitu tidak sensitif. Artinya, tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat. Faktor di luar gizi atau penyakit, genetik, dan penurunan penggunaan energi dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran antropometri. Kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran dapat mempengaruhi presisi, akurasi, dan validitas pengukuran antropometri. Kesalahan ini terjadi karena latihan petugas yang tidak cukup, kesalahan alat, dan kesulitan pengukuran. Selanjutnya, pengertian food recall. Food recall merupakan metode 24 jam yang dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam. Untuk survei konsumsi gizi individu disarankan menggunakan recall 24 jam konsumsi gizi dikarenakan dari sisi kepraktisan dan kevaliditan data masih dapat diperoleh dengan baik selama yang melakukan terlatih. Metode ini cukup akurat, cepat pelaksanaannya, murah, mudah, dan tidak memerlukan peralatan yang mahal dan rumit. Ketepatan menyampaikan ukuran rumah tangga atau URT dari pangan yang telah dikonsumsi oleh responden, serta ketepatan pewawancara menggali semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden beserta ukuran rumah tangga atau URT. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode food recall 24 jam. Pertama, kelebihannya. Kelebihan dari metode food recall 24 jam yaitu mudah melaksanakannya serta tidak terlalu membebani responden. Berikutnya, biaya relatif murah karena tidak memerlukan peralatan khusus dan tempat luas untuk wawancara. Selanjutnya, cepat sehingga dapat mencakup banyak responden. Berikutnya, dapat digunakan untuk responden yang buta huruf. Selanjutnya, dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung indeks zat gizi sehari. Selanjutnya, kekurangan metode food recall 24 jam. Ada beberapa kekurangan dari metode food recall 24 jam yaitu sering terjadi kesalahan dalam melakukan konversi ukuran rumah tangga atau URT ke dalam bentuk berat. Jika tidak mencatat penggunaan bumbu, saus, dan minuman, menyebabkan kesalahan perhitungan jumlah energi dan zat gizi yang dikonsumsi. Responden harus diberi motivasi dan penjelasan tentang tujuan penelitian ini. Selanjutnya, kekurangan metode food recall 24 jam yaitu sering terjadi kesalahan dalam memperkirakan ukuran porsi yang dikonsumsi sehingga menyebabkan over atau underestimate. Ketepatannya sangat tergantung pada daya ingat responden. Penjelasan berikutnya yaitu pengertian semi-kuantitatif FSI. Semi-frekuensi makan adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makan. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Informasi tambahan ini adalah takaran saji atau porsi yang biasa digunakan untuk setiap jenis makanan. Ada kekurangan dan kelebihan dari metode food frequency atau FFI. Kelebihan metode food frequency antara lain relatif murah, sederhana, dapat dilakukan sendiri oleh responden,
tidak memerlukan latihan khusus dan dapat membantu menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan makan. Selanjutnya, kekurangan dari metode food frequency yaitu antara lain tidak dapat menghitung intake zat gizi, sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data, membuat pewawancara bosan, dan responden harus jujur serta memiliki motivasi tinggi. Alat dan bahan dalam melakukan antropometri. Alat dan bahan dalam melakukan antropometri itu ada beberapa. Yang pertama, timbangan berat badan, mikrotois, pita meteran, pita lila, dan alat tulis. Selanjutnya, alat dan bahan saat melakukan food recall dan semi FFQ. Alat yang digunakan saat melakukan food recall dan semi FFQ itu antara lain alat tulis dan buku panduan makanan. Sedangkan bahan yang digunakan saat melakukan food recall dan semi FFQ antara lain formulir food recall dan formulir semi FFQ. Berikutnya, cara pengukuran antropometri. Di sini kita mengambil 3 pengukuran antropometri, yaitu berat badan, tinggi badan, dan pengukuran lila. Yang pertama, berat badan. Cara pengukuran berat badan yaitu orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Orang yang ditimbang dipersilakan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Kemudian pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Selanjutnya, pengukuran tinggi badan. Cara pengukurannya yaitu cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat, dan tumit menempel di dinding. Selanjutnya, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum petunjuk mikrotois. Pengukuran lingkar lengan atas atau lila yaitu pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi 2 bagian yang sama, beri tanda dengan spidol pada pertengahan. Gunakan tonjolan tulang tersebut. Lingkaran pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Baca dan catat hasil pengukuran sampel milimeter tersebut. Sedangkan cara pengukuran food recall 24 jam yaitu yang pertama melakukan pertukaran informasi kepada responden, selanjutnya menanyakan makanan dan minuman termaksud suplemen yang dikonsumsi responden pada waktu makanan pagi kemarin sampai sebelum sarapan hari ini beserta ukuran rumah tangga. Memperlihatkan model makanan atau food model pangan sesungguhnya kepada responden atau subjek atau melihat daftar URT yang ada untuk memperkirakan URT. Menanyakan makanan selingan setelah makan pagi kemarin hingga sebelum makan pagi hari ini beserta URT dan dibantu dengan model makanan atau melihat URT yang ada. Semua total waktu kegiatan konsumsi makanan, minuman, dan suplemen berjumlah 24 jam. Menanyakan kepada responden atau subjek apakah masih ada makanan, minuman, atau suplemen yang terlewatkan, kemudian memasukkan data pangan beserta URT ke formulir dengan berat makanan. Melakukan pengolahan data untuk mengkonversi berat makanan ke dalam zat gizi dengan bantuan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Selanjutnya, cara pengukuran food frequency atau FFQ. Yang pertama itu, responden diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui. Apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan? Subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Untuk memudahkan subjek menjawab, pewawancara menggunakan alat bantu foto ukuran bahan makanan. Mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat atau gram. Mengkonversi semua frekuensi daftar makan untuk per hari dengan ukuran porsi atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Kemudian, hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi subjek penelitian sesuai dengan
sesuai dengan yang terisi di dalam form. Setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Cek dan teliti kembali untuk memastikan semua item bahan makanan telah dihitung dan hasil perjumlahan berat atau gram bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti bagian akhir akan saya berikan contoh cara pengukuran antropometri serta wawancara food frekuensi dan FSQ. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuesioner food recall 24 jam. Nanti yang akan saya tanyakan, makanan apa yang kamu konsumsi selama 24 jam. Tapi kan saya ambil 2 kali 24 jam, jadi 2 hari berturut-turut yang saya ambil. Ya. Berarti dimulai dari kemarin dulu ya? Iya, saya ambil dari kemarin dulu. Bagian pertama itu dari waktu makan sama jam makannya. Karena sekarang bulan puasa, jadi kita ambil pagi itu waktu sahur. Iya. Jadi nama makanannya yang pas sahur makanan. Iya, pas sahur itu paling makan pokok nasi, kemudian ada sayur bening, ada ikannya. Kalau URT-nya, maksudnya ukuran setiap kali makan, nasinya berapa? Oh, nasinya itu paling sepiring. Sepiring, kemudian sayurnya juga sepiring, sayur bening, kemudian ikannya 1 ekor yang kecil ya. Untuk selingannya ada enggak makanan selingan setelah makan berat, ada enggak makanan? Paling pisang. Terus karena seharusnya sambil makan siang, tapi karena sekarang bulan puasa jadi makan siang saya hilangkan. Terus kita masuk untuk makan malam. Untuk makan malamnya jam berapa? Makan malam itu mulainya jam 7:30. Jam 7:30. Ya. Itu makan apa saja? Nasi, kemudian sayur bening juga, ikan juga, sama pisang, sama kayak sahur. Terus untuk URT-nya berapa? Untuk URT-nya nasinya 1 piring juga, sayurnya juga sepiring, ikannya 1 ekor setengah. Itu jenis ikannya ikan apa? Kurang tahu kalau namanya, tapi kalau ikannya yang jelas yang kecil. Ada enggak makanan selingan setelah makan malam? Ada pisang. Ya, makasih. Ini sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini kuesioner food recall 24 jam. Kuesioner ini gunanya untuk mengetahui nama makanan sama waktu makanan yang Anda konsumsi selama 24 jam. Tapi saya ambil 2 kali 24 jam, jadi selama 2 hari saya akan tanya yang kemarin sama kemarin. Untuk waktu makan pagi itu jam berapa makannya? Karena sekarang kan bulan puasa, jadi kita ambil waktu makan itu sebagai sahur. Jam
jam setengah 4 ya. Terus yang dimakan itu apa? Nasi, ikan, sayur. Oke. Terus kalau untuk URT-nya satu kali makan berapa? Nasinya itu pakai jadi 3 kilo. Udah malam. Kalau ikannya satu potongnya. Terus ada nggak selingan setelah makan berat? Ada nggak makanan yang dicurus? Terus karena seharusnya ada makan siang, tapi kita puasa jadi nggak ada makan siang. Kalau untuk makan malam, jam berapa makan malam? Makan malam jam 8. Jam 8 ya. Terus yang dikonsumsi itu apa saja? Nasi, ikan, sayur, buah. Terus nama itu sayur apa biasa dikonsumsi? Sayur bawang. Koran URT-nya berapa? Ada nggak selingan setelah itu? Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih waktunya Kak. Jadi ini formulir tentang semi kuantitatif food frequency. Jadi nanti saya akan tanyakan beberapa daftar bahan makanan dan seberapa sering kita konsumsi. Sebelumnya siapa namanya? Sofian. Jadi bahan makan pokok yang pertama itu nasi. Jadi seberapa sering kita konsumsi nasi? Ya lebih dari 1 kali lah. Lebih dari 1 kali. Terus kalau untuk URT-nya berapa? Kalau 1 kali konsumsi berapa? Sekitar 2-3 sendok nasi. Kalau mie basah? Mie basah sekali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu. Terus URT-nya? URT-nya 1. Bihun? Satu bungkus maksudnya. Bihun setengah lah. Kalau lauk hewani, ayam berapa kali? Ayam biasanya seminggu sekali. Kalau URT-nya berapa? 1 kali konsumsi? Sepotong. Terus ikan? Ikan sama kayak nasi tadi, 1 kali, lebih dari 1 kali dalam sehari. Telur? Telur sekali dalam seminggu. URT-nya? 1. Lanjut lauk nabatinya seperti tahu, berapa kali konsumsi? Kalau tahu 1-2 kali per minggu. Kalau untuk URT-nya berapa? Biasanya 4-5 potong sedang. Tempe? Sama. Sayur-sayurnya, bayam? Kalau bayam biasanya semangkok dalam 1 kali konsumsi? ya 1 kali konsumsi. Semangkok biasanya 3-6 kali per minggu. Kalau kangkung? Sama kangkung. Kangkung sama. Terus kalau buah? Kalau mangga pernah nggak konsumsi? Mangga pernah, biasanya sekali sebulan. Terus jeruk? Jeruk juga sama. Semangka? Sama juga. Terus pepaya? Kalau pepaya lebih intensif, 3-6 kali per minggu. Untuk URT-nya berapa? URT yang mana? URT-nya pepaya? Pepaya biasanya 2-3 potong. 2-3 potong. Terus kalau lain-lain seperti gula? Biasanya 1 sendok makan per minggu. 1 sendok makan per minggu. Terus minyak kelapa? Sama. Oh ya, itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih waktunya. Ini formulir semi kuantitatif food frequency atau FFQ. Yang akan saya tanyakan nanti itu ada daftar makanan yang saya sebutkan, terus nanti Anda akan sebutkan seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan tadi. Sebelumnya siapa namanya? Oh iya, nama saya Muhammad Zorif Nasri, biasa dipanggil Zorif. Oh iya, Zorif. Terus makanan pokok yang biasa dikonsumsi, nasi. Seberapa sering Anda mengkonsumsi nasi? Nasi itu cukup sering, tiap hari makannya nasi. Dia berarti lebih dari 2 kali sehari? Iya, lebih dari 2 kali pasti itu. Terus kalau mie? Kalau mie-nya paling 2 kali seminggu. Bihun? Pernah nggak konsumsi bihun? Nggak pernah sama sekali. Singkong? Nggak pernah. Ubi? Nggak pernah. Terus lauk hewani, ayam? Ayam nggak pernah. Ikan? Ikan ya. Ikan seberapa sering? 2 kali per hari? Ikan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Terus kalau bakso? Bakso nggak. Daging? Jadi, Lauk nabati, tahu pernah nggak? tahu nggak. Tempe? Nggak juga. Kacang tanah? Nggak juga. Kacang hijau? Nggak juga. Terus kalau sayur bayam? Bayam nggak. Kangkung? Kangkung juga nggak. Ubis?
sayur kelor. Seberapa sering konsumsi sayur kelor? Berarti 2 kali sehari ya. Terus kalau untuk buahnya paling pisang seberapa sering konsumsi pisang? tiap kali makan. Lain-lain seperti gula, minyak, nggak ada ya. Itu terus untuk URT-nya setiap konsumsi nasi atau kali makan berapa banyak URT-nya? Untuk nasi sendiri paling sepiring. Sepiring itu kalau dalam ukuran sendok Paling ya, sampai 5 sendok sedang. Terus untuk ikannya URT-nya berapa? Ikan sepotong setengah. Sebelumnya saya beritahu dulu bahwa ini formulir semi kuantitatif frekuensi. Gunanya itu untuk mengetahui seberapa sering Anda mengkonsumsi makanan yang akan saya sebutkan di bawah ini. Sebelumnya siapa namanya? Saya Jana. Terus makanan pokok, nasi seberapa sering Anda mengkonsumsi nasi? Lebih dari 1 kali ya. Terus untuk URT-nya, maksudnya 1 kali konsumsi itu berapa banyak? 1 piring itu kalau ukuran sendok 2 sendok nasi. Terus ini seberapa sering Anda mengkonsumsi ini? 3 sampai 6 kali seminggu. Terus untuk bihun tidak pernah. Singkong tidak pernah. Ubi tidak pernah. Kalau untuk lauk hewaninya ikan seberapa sering Anda konsumsi? Lebih dari 1 kali. Terus kalau 1 kali makan itu URT-nya berapa? Setengah potong. Terus untuk lauk nabatinya seperti tahu pernah nggak konsumsi tahu? Tidak pernah ya. Tempe tidak pernah juga. Terus untuk kacang tanah tidak pernah. Kalau sayur bayam pernah nggak konsumsi bayam? Tidak. Kangkung pernah nggak? Tidak pernah kalau di bulan ini. Kalau untuk bulan ini nggak pernah ya. Kalau untuk bulan 2 bulan lalu atau kurang dari 2 bulan? Iya, kalau orang sering juga. Berarti 2 kali per bulan atau kurang ya? 2 kali. Terus untuk buahnya, biasa konsumsi buah apa? Pisang itu seberapa sering konsumsi pisang? 1 kali pisang. Untuk URT-nya 1 sisir ya. Terus kalau lain-lain